Rumah vertikal kan unik dia, bukan satu-satu. Dia membeli satu unit, tapi unit ini tergantung unit yang lain. Dia harus selesai semua baru bisa dihuni. Ya tapi komersil juga banyak yang bermasalah ternyata ya. Ya kalau semuanya bermasalah ya memang. Tapi yang rugi ya tetap konsumen. Untuk mendorong industrinya tumbuh, ya sehat, ya tentu para pihak harus berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Ya pemerintah dapat berkontribusi memberikan fasilitas baik keringanan pajak misalnya, dan insentif yang lain ya. Bahkan kalau untuk masyarakat berpenghasilan rendah ada subsidi yang diberikan kepada mereka. Jadi maksudnya kehadiran tadi menjamin bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat tadi berkualitas dan selesai. Nah ini seringkali kegagalannya di pihak yang membangun, kerugiannya di pihak yang membeli. Itu kan di mana-mana tuh kejadiannya serupa. Berarti kan artinya kalau mau kita pisahkan secara tegas, uangnya si pembeli ini jangan sampai masuk dulu ke sini sebelum dia jadi. Atau kalau mau ekstrim gimana? Oke, Anda akad bukan 20 tapi 100. Tapi akhirnya tadi kalau 100 kan makanya pertimbangan 20 saya memahaminya bahwa agar industrinya juga lebih sehat. Ya masih jalan lah sebenarnya. Seperti itu. Tapi kalau di sisi yang lain dia dibenturkan dengan keamanan si pengguna kan gitu ya. Yes. Tapi yang rugi ya tetap konsumen. Yang terakhir untuk konsumen tentunya. Nah, kalau konsumen yang pasti ya memang harus lebih teliti ya memilih pengembang, memperhatikan tadi surat menyuratnya, track recordnya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke podcast, ada sedikit pesan yang pengen gue sampein. Gue sadar mayoritas dari penonton gue itu belum subscribe. Dan kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat dan relevan, ada sedikit permintaan kecil yang kita appreciate, gue dan tim of course. Kalau kalian bisa klik subscribe button karena itu gratis. Dan setiap kali kita ngelihat subscribe, setiap kali kita ngeliat komen dan likes yang bertambah, itu nambahin semangat kita buat bikin konten yang lebih bermanfaat lagi selanjutnya. Jadi jangan lupa klik subscribe dulu and enjoy the podcast. Welcome back to the podcast. Oke, hari ini gue kedatangan tamu yang sudah pernah datang di sini juga, Bapak Heri Trisaputrazuna. Pak Heri, apa kabar? Baik, Mas Oke. Adi. Jadi belakangan ini Pak Heri, aku tuh sering nge-scroll di Instagram, TikTok, terus aku sering ngeliat kata-kata properti mangkrak. Ya, properti itu kan salah satu topik channel kita ya. Jadi tapi kalau kita bahas properti, ya oke lah standar gitu kan. Kita bisa kasih edukasi segala macam. Cuma kalau udah ditambahin kata-kata mangkrak, ini orang mulai kepo tuh. Tapi yang bikin saya penasaran, properti mangkrak salah siapa? Dari otak saya itu saya udah kepikiran ada 3 pemain di sini. Kan ada pengembangnya yang nakal, banknya yang pelit, atau izinnya yang susah. Nah, sebenarnya kalau dari menurut Bapak nih, siapa yang salah, Pak? Ya memang tidak melihat tadi ya properti mangkrak, kita tidak bisa langsung menunjuk siapa ya. Yang pertama tentu harus kita lihat penyebabnya. Oke. Bisa dilihat dari siapa saja yang ada di sana ya, pembentuk ya, atau ekosistemnya. Bisa juga dilihat dari bisnis modelnya. Jadi kalau melihat dari pihak-pihak yang terlibat kan gitu ya, tentu properti itu diawali oleh penyusunan semacam visibility study oleh pengembang. Ya, kalau proyeknya layak ya, harapannya tentu dia akan berhasil sampai akhir. Oke. Harapannya ya. Tapi kalau studinya
sebetulnya dia tidak layak, ternyata dibuat layak. Nah itu salah satu mungkin yang bisa menjadi penyebab proyek tadi pada akhirnya menjadi mangkrak. Nah, tapi studi saja tidak cukup tentunya, karena studi tadi harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan lain dan seterusnya. Nah, di mana di sini dia membutuhkan pembiayaan. Nah, pembiayaan ini memegang peran ya. Kalau pengembangnya sekali lagi ternyata kemampuan pendanaannya terbatas, nah ini juga berpotensi membuat proyek tadi menjadi mangkrak. Demikian juga peran perbankan di situ juga ada. Bagaimana mengawal pelaksanaan pembangunan tadi ya, sehingga bisa berhasil sampai finish seperti itu. Nah, sehingga semua ini berpengaruh. Nah, nanti terakhir ya terkait juga dengan studi kelayakannya tadi, bagaimana respon dari demand dari pembeli terhadap properti tadi yang dibangun tadi yang berpotensi mangkrak tadi. Berarti kan seolah-olah nih di sini kayak istilahnya pembangunan itu mangkrak nggak mangkraknya tergantung penjualan, dan itu pun sebelum propertinya jadi dong. Bukan penjualan, maksud saya prosesnya tadi kan dimulai dari studi. Ya, studi tadi harus baik, harus komersil, harus layak dan seterusnya. Nah, proses pembangunannya juga harus dikawal dengan baik. Iya. Jangan sampai nanti baru separuh jalan ternyata pendanaannya tidak ada misalnya. Berat. Nah, itu kan dia berpotensi menjadi mangkrak. Nah, seperti itu. Ditambah lagi tadi bahwa interaksi di dalam pembiayaan tadi, pembeli seringkali pengembangan hari ini melakukan pengembangan properti tadi berdasarkan pre-sales. Jadi sangat tergantung dengan penjualan unitnya. Nah, seyogianya kalau kita buat analogi barangkali ya dengan proyek infrastruktur, walaupun ini berbeda ya. Kalau di infrastruktur itu dia menjamin kepastian proyek itu untuk selesai. Jadi udah pasti selesai itu ya. Dipastikan selesai. Jadi modal bisnisnya memastikan dia selesai ya. Nanti bagaimana dia untuk memastikan selesai, harus dipastikan pembiayaannya close atau yang dikenal dengan financial close. Maksudnya gimana tuh, sorry? Jadi kalau di proyeknya, jadi financial close itu menjadi syarat proyek tadi bisa dikonstruksi. Jadi ketika ada keputusan konstruksi dimulai ya, itu pembiayaannya sudah pasti sampai dia selesai tercukupi. Kecuali kalau ada cost peran nanti duduk lagi ya, seperti itu. Terus ada yang namanya conditional precedent semacam itu di mana syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum tadi financial close tadi sudah terpenuhi, seperti perizinan dan semuanya. Sehingga tidak ada kejadian di tengah jalan izinnya nggak keluar, mangkrak. I see. Di tengah jalan uangnya nggak close tadi yang finansial, mangkrak. Nah, itu di infrastruktur itu yang dijaga sekali sehingga dia bisa dilakukan yang namanya commercial operated debt. Jadi proyek tadi berhasil dioperasikan secara komersil. Jadi kalau properti juga sama, dia berhasil sampai topping up dan siap untuk dibeli oleh pembelinya. Sehingga pembeli itu membeli unit tadi adalah unit yang selesai. Kalau tadi dengan pre-sale kan dia membeli unit yang belum jadi. Nah, ini yang mungkin yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan properti tadi deliver sampai dia bisa ke tangan pembeli. Atau dalam konteks konsumennya, bagaimana memastikan uangnya si konsumen tadi memang akan berakhir kepada unit yang selesai. A guarantee kalau saya mau beli barangnya pasti dapat. Bukan kan? Dapat, harus selesai, harus jadi sesuai. Tadi saya cuma mempersimpel aja sih. Iya. Ini ada satu hal yang saya sebenarnya sering dengar juga. Jadi
ekonomi kita itu tumbuh 5,61%, right? Tapi penjualan properti residensial justru turun. Kok bisa? Ya ini kan dua statement yang Kontradiksi. tidak kontradiksi juga. Ini kalau dulu UMPTN itu bisa jadi ya, waktu dulu saya ingat UMPTN itu kalau A itu benar-benar berhubungan gitu. Oke. Kalau B itu benar-benar tidak berhubungan. Nah ini Oke. statement tadi ekonomi tumbuh, oke, ekonomi memang jadi secara agregat memang ekonomi kita tumbuh 5,60 sekian persen seperti itu. Tapi statement kedua itu penjualan. Jadi ekonominya tumbuh, tapi kalau penjualan ini kan tergantung daya beli, tergantung harga yang tadi yang mungkin harganya kemahalan, tergantung kondisi individunya, rumah yang dijual dan seterusnya. Oke. Kalau gitu kita masukin data ketiga, penjualan turun. Tetapi ini saya juga pegang data, harga properti malah naik. Ya. Nah, ini kan berarti yang justru malah kontradiksi beneran nih. Iya. Karena di mana kalau orang penjualan itu turun, harusnya kan harga juga ikut turun dong supaya bisa dibeli. Ya, mungkin ini berkaitan dengan unitnya, jenisnya, barangnya. Oke. Nah, barang seperti properti ini kan dia tidak terlalu sensitif tadi terhadap demand-nya karena dia pembentuk harganya sendiri cukup solid ya. Misalnya tadi harga tanah yang sudah mahal, kemudian biaya konstruksi yang juga tinggi, dan seterusnya sehingga ruang pengembang tadi untuk nurunin harganya juga tidak terlalu leluasa gitu loh. Serba salah ya. Jadi maksudnya ya harganya naik tadi ya karena memang kondisinya demikian, tapi bagi mereka untuk nurunkan harga juga bukan pilihan terbaik ya. Mungkin ada juga yang udahlah saya tahan dulu aja misalnya seperti itu. Ya. Ada lagi nih berita yang sering banget temuin di sosial media ya. BI rate yang sekarang itu 5,75% per Juli 2026. Ini ngaruhnya apa sama KPR, KPA, cicilan gitu kan? Karena ini sesuatu yang orang ini bakalan ketemu at some point di hidup mereka gitu loh. Ya, artinya kalau tingkat bunganya naik tentu akan berpengaruh ke cicilan. Ya, kalau jadi secara kalau cicilan nanti tentu akan berpengaruh lagi ke daya beli si konsumen. Nah, kalau dia beli konsumen tadi, makanya nanti pengaruh turun. ke penjualan. I see. Sekarang itu baru sampai ke penjualannya. Terus kalau penjualannya turun lagi gimana? Larinya ke cash flow-nya si pengembang. Akhirnya kemampuan pengembang membangunnya juga akan turun. Jadi memang lingkaran seperti itu, ya itu yang terjadi di ekonomi kita memang demikian. Ini jadi kan secara logika berarti orang makin jarang punya rumah. Kayak simpelnya taruhlah dari 10 orang 4 sampai 5 orang itu cancel buat beli rumah dong. Which is a big number karena ini udah setengah in a sense. Ya. Nah, gimana cara ngatasin ini? Ya, kalau approval rate bukan approval rate ya, tingkat keberhasilan untuk membeli rumah itu kan faktornya juga macam-macam ya. Di antaranya tadi umumnya masyarakat membeli rumah itu kan dengan KPR ya. Nah, sehingga dia bisa disetujui untuk membeli rumah tadi sangat tergantung kepada tadi persetujuan dari perbankannya. Ada BI checking di sana. Terus juga ada isu formal dan informal ya, di mana kalau yang formal dia punya payroll mungkin lebih mudah keberhasilan untuk mendapat membeli rumahnya bisa lebih mudah dibandingkan yang informal. Nah, sehingga tadi kalau ditanya gimana meningkatkan, ya tergantung masalahnya tadi. Jadi kalau
dia tidak bisa karena pinjol misalnya, ya berarti memang pinjolnya yang harus diselesaikan. Oke. Diselesaikan dengan apa? Dengan sosialisasi, melarang dan seterusnya. Ya. Tapi kalau dia karena tidak bisa mendapat fasilitas KPR karena informal, ya dengan sendirinya kita harus memformalkan mereka. Jadi bagaimana yang informal tadi di mata lembaga pembiayaan, perbankan atau non-bank, dia menjadi formal sehingga dia layak untuk diberikan KPR. Oke. Ada yang namanya diinformalkan melalui, jadi saya lupa ini artinya. Tapi intinya bagaimana mereka bisa memberikan kepastian seperti itu. Oke. Kalau kita tarik mundur lagi ke pembangunannya, ada nggak dari negara gitu ya, bisakah kayak ngasih insentif kah, atau mungkin ada kayak asuransi si proyek ini bisa jalan kah? Karena kan solusi yang tadi Bapak kasih itu sebenarnya kayak lebih ke filter di awal ya, filter di awal supaya kayak ini proyek layak buat jalan gitu loh, bisa dibangun gitu kan. Tetapi kan kalau misalnya taruhlah worst case scenario ada sesuatu terjadi gitu kan, ada nggak yang bisa dikasih sama negara? Ya kalau negara itu kan memang dia harus hadir agar kepentingan publiknya terjamin seperti itu. Jadi yang utama menurut saya kepentingan konsumen tadi bisa terjamin. Kemudian juga kepentingannya adalah bagaimana industri ini bisa tumbuh, karena pada gilirannya akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi juga pada akhirnya. Nah sehingga dua-duanya memang memerlukan kehadiran pemerintah di sini. Jadi bisnis model yang baik ya itu menurut saya perlu dibuat untuk sektor ini. Ya harus, ya kita bisa belajar dari pengalaman negara lain juga ya. Umumnya mereka sama sebetulnya bagaimana memisahkan tadi. Jadi kepentingan publik misalnya konsumen, bagaimana kita magari agar jangan sampai dia rugi. Ya uang yang dia bayarkan itu harus dijamin pada gilirannya menghasilkan unit. Kalau di rumah subsidi kan diatur akad itu harus dilakukan setelah rumahnya selesai. Oke. Artinya apa? Sehingga ketika dia akad, dia membayar, rumahnya ada. Udah ada, itu ya. di rumah subsidi, itu kehadiran pemerintah di sana. Oke. Nah kalau di rumah vertikal gimana? Rumah vertikal kan unik dia, bukan satu-satu. Dia membeli satu unit, tapi unit ini tergantung unit yang lain. Dia harus selesai semua baru bisa dihuni. I see. Sehingga dengan kompleksitas tadi, kehadiran regulasi tadi memang harus ada di situ, jangan justru dilepas. Oke, tapi kenapa nggak semuanya di-apply kebijakan itu? Ya ini yang kalau saya lihat dari pengalaman di rumah vertikal ya, model bisnisnya itu hampir semuanya itu lepas ke sektor ke ranah private ya. Nah ini yang mungkin pelajaran dari yang tadi kejadian di banyak lokasi. Ini mungkin sudah waktunya kehadiran pemerintah untuk mengatur industri ini agar dia baik. Karena ujung-ujungnya kalau ujung-ujungnya beneficiary utama itu adalah pembeli kan. Sehingga pembeli ini harus kita amankan, karena dengan adanya pembeli, kalau kita urut dari belakang nih ya, dengan adanya pembeli, si pengembang bisa membangun rumah yang dibeli oleh si pembeli tadi. Oke. Gitu kan. Nah sehingga bagaimana mengaturnya? Ya tadi kita split, jadi uang pembeli tadi ya memang harus ke unit nanti. Kalau pembangunan, kita ada lembaga pembiayaan kok. Ya gunakan itu. Sehingga industrinya secara keseluruhan tumbuh. Jadi kalau di pembiayaan proyek ya umumnya itu kan misalnya ada dua komponen, ada equity,
ada pinjaman. Hmm. Equity-nya berapa? Ya say 30%, pinjamannya 70%. Oke. Nah, artinya dengan ketentuan tadi, pengembang tadi ya memang harus punya kemampuan menyediakan equity yang 30% untuk satu proyek. Oke. Nanti yang sisanya dia harus dapat pinjaman dari perbankan. Dan harus terjamin bisa dipinjemin sama bank gitu Nanti kan? banknya akan melihat dia punya kemampuan atau tidak. Dari sisi kemampuan. Lalu dari sisi proyeknya, dia bikin studi yang benar. Demand itu diproyeksikan dengan baik, gitu kan? Sehingga bank juga akan melihat bahwa proyek ini layak, patut untuk dibiayai. Nah, ketika dia sudah membiayai, nggak selesai di situ, bank juga mengawal pembangunannya, drawdown uangnya, jadi tidak serta-merta, sehingga uang yang tadi memang betul-betul digunakan untuk proyek, sehingga semua pihak mengawal sehingga proyeknya bisa jadi. Nah, lalu kalau proyeknya nggak jadi gimana? Misalnya ada kejadian lah, kejadian ini kan pengembangnya bukan nakal, collab lah karena sesuatu dan lain hal, dia nggak bisa melanjutkan. Nah, diatur. Biasanya di perjanjian pinjaman itu ada yang namanya step in right. Ada kesempatan bank untuk masuk untuk menyelesaikan. Banknya yang menyelesaikan pembangunan itu. Dia menunjuk pihak yang lain, tapi ada mekanisme. Jadi di situ terlihat bahwa penyelesaian proyek itu menjadi penting, didesain sejak awal. Gitu. I see. Saya setuju sih sama barusan ya. Emang negara itu harus hadir. Dan sejujurnya udah hadir. Jadi buat sebuah unit atau buat dijual gitu ya, yang nanti dapatnya PPJB, itu kan ada 5 syarat nih. Status kepemilikan tanah, hal-hal yang diperjanjikan, persetujuan bangunan gedung, ketersediaan prasarana, itu fasos-fasum ya. Sama yang terakhir, keterbangunan paling sedikit 20%. Artinya kan si bangunan ini harus jadi 20% dulu baru bisa dijual. Gitu kan. Pertanyaannya, kenapa nggak garansi ini bangunan bakal jadi? Kenapa harus 20%? 20% itu kan pondasi doang. Kok udah bisa dijual? Kenapa nggak completion guarantee? Kayak ini bangunan bakal jadi loh, barulah bisa dijual. Gitu kan logikanya. Kalau membaca aturan tadi kan memang niatannya kalau kita baca bahwa untuk melindungi konsumen, jadi surat menyurat harus clear semua. Jadi yang dibangun itu legalitasnya ada. Nah, kemudian juga disyaratkan di sana bahwa pengembangnya sudah berprogres 20%. Tapi memang sepakat bahwa progres 20% itu bukan tidak cukup membuktikan bahwa proyeknya akan selesai 100%. Sehingga memang tadi perlu ditambahkan jaminan bahwa proyek itu akan selesai. Jadi misalnya diterbitkan completion guarantee oleh si pengembang ya, yang bila mana terjadi tidak komplit itu bisa dicairkan dan bisa diteruskan oleh pihak lain. Nah, itu cara-cara yang menurut saya umum dalam rangka tadi menghindari terjadinya proyek yang tidak selesai atau tidak selesai di tengah jalan. Terutama untuk proyek properti yang kompleks, ya, yang kompleks seperti rumah apartemen, rumah vertikal seperti ini. Jadi menurut saya itu satu paket ya, bahwa ada selain 20% tadi misalnya, ada completion guarantee, bahkan maju ke depan itu juga harus disyaratkan pembiayaannya harus close atau financial close. Financial close itu artinya dia sudah punya underlying perjanjian pinjaman dengan bank, dengan perbankan. Sebesar porsi yang bisa dipinjam, misalnya 70%. Lalu 30%-nya harus ditunjukkan bahwa pengembangnya memang punya uang untuk mengalokasikan sebesar equity dimaksud. Nah, kalau itu udah terpenuhi,
baru dia boleh konstruksi untuk menghindari mangkrak tadi. Jangan sampai dia cuma punyanya 10%, nanti baru bangun 20 udah berhenti itu. Yang tadi akhirnya disebut mangkrak kan gitu Yes. ya. Jadi selain surat-surat 20%, tadi kalau saya mundur adanya syarat financial close. Oke. Nah lalu apa sudah cukup? Belum. Nah proses pembangunan tadi harus diawasi juga. Oke. Harus ada pihak yang mengawasi. Biasanya ditunjuk independent consultant oleh perbankannya untuk mengawal bahwa progresnya berjalan sesuai rencana, dan drawdown uangnya nanti kan dia akan dicairkan nih uangnya sesuai dengan progres Oke. dengan pinjaman tadi. Seperti itu. Jadi jangan nanti progresnya baru 10 dia ngaku 50. Terus progresnya baru 70 dianggap udah 100, ya uangnya udah cair, proyeknya nggak selesai. Berarti harus ada yang supervisi dong. Nah, supervisi tadi perannya si konsultan independen tadi yang memberi guide ke perbankan untuk mencairkan uangnya. Bahkan di banyak case perbankan itu baru mau mencairkan uangnya setelah porsi equity-nya habis, seperti itu. Memang memberatkan, tapi seringkali mereka sesuai porsinya, katakan kalau dia bisa 30, yang ini 70 terus, seperti itu. Nah itu disiplin itulah yang menurut saya bisa mengawal tadi perwujudan proyek sehingga bisa dapat selesai. Oke, tapi kan sekarang ya ngerti lah kalau misalnya memang harus ada completion guarantee itu, wah ini kayaknya berat banget. Itu kan nggak simple, bukan hal simple gitu kan. Itu kalau itu merupakan kebutuhan, ya disyaratkan. Iya. Toh nanti dihitung sebagai apa ya, HPP dari unit tadi. Iya. Bahwa harga unitnya ya termasuk itu semua. Jangan terus seolah-olah murah, tapi nggak secure, kan sayang. I guess. Cuma maksudnya ini saya coba ngambil saya coba taruh diri saya di posisinya si pengembang ya. Jadi kan kayak wah, masa harus ya ada completion guarantee. Ini kan berarti saya harus duitnya banyak banget, ya kan? Berarti harus effort yang saya keluarin gede banget, dan saya harus ngebalance itu sama ngejual dengan harga yang terjangkau. Oke lah, saya ngerti ini berat gitu kan buat banyak pengembang di luar sana gitu. Tapi ada nggak dari pemerintah ini yang bisa dikasih gitu, kayak contoh lah insentif kah, pajaknya dikurangin kah, atau gimana? Kalau itu menurut saya satu keharusan ya, artinya untuk mendorong industrinya tumbuh ya, sehat, ya tentu para pihak harus berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Ya pemerintah seyogianya tadi dapat berkontribusi, memberikan fasilitas baik keringanan pajak misalnya, terus insentif yang lain ya. Bahkan kalau untuk masyarakat berpenghasilan rendah ada subsidi yang diberikan kepada mereka. Jadi maksudnya kehadiran tadi, tapi tidak hanya itu, tapi juga harus masuk ke tadi menjamin bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat tadi berkualitas dan selesai. Menurut saya itu kehadiran tadi juga di sana. Kan seringkali yang dilihat itu hadiran pemerintah dalam bentuk subsidi, itu luar biasa artinya ya. Tetapi maksud saya menjaga industri ini berjalan sesuai ketentuan, itu hal yang menurut saya juga harus Right, jadi nggak cuma dibantuin dari pakai duit doang gitu ya. Betul. Jadi didesain bisnis modelnya yang baik, dibuatkan dalam peraturan yang mengikat semua pihak, atau kalau perlu ada kontraktual. Kalau untuk public housing menurut saya karena pemerintah sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk subsidi ya, untuk menjamin bahwa subsidi itu tepat sasaran, jadi unit yang selesai dan seterusnya. Pengembang yang menyediakan rumah tadi harusnya berkontrak dengan penyalurnya Tapera barangkali. Itu juga akan memudahkan BP Tapera mengontrol rumah yang dibangun. Sehingga pada saat selesai ada pengecekan keseluruhan, ada commencement pada saat itu, ada saat handover. Jadi waktu diterima jelas rumahnya baik. Terus selama pelaksanaan ada mengawasi. Dan itu semua diatur dalam bentuk kontrak.
akan baik menurut saya kalau dibuat seperti itu. Terutama untuk yang publik ya, Iya. public housing. Nah kalau yang komersil sejauh ini ya, tapi komersil juga banyak yang bermasalah ternyata ya. Ya kalau semuanya bermasalah ya memang ya sudah waktunya menurut saya kita coba mundur selangkah ya. Mundur selangkah, kita coba lihat nih Masalahnya di mana? masalahnya, lalu kita rumuskan model bisnis yang baru yang lebih menjamin, terutama yang dijamin konsumennya. Oke. Konsumen ya. Boleh nggak? Aku mau tahu dong ini secara detail tadi ya. Dari tadi Pak Heri ngomongin soal bisnis model yang baik gitu kan. Jadi kayak ada filter di depannya sebelum proyek itu jalan. Iya kan, in the first place. Terus ada modal yang terjamin dari awal gitu kan. Itu boleh nggak dijelasin secara detail dari A sampai Z? Ya kan semua kan berawal dari studinya ya. Yes. Ketika dia mau membangun suatu properti, dia akan melakukan studi yang mencakup aspek legal, aspek komersialnya, ya, aspek hukum, aspek teknis dan seterusnya, semua sudah dikaji. Yang nantinya bermuara harusnya proyeknya layak ya. Kalau nggak layak ya harusnya jangan dibangun kan gitu ya. Ya. Nah ketika screening pertama ya tentu studi tadi. Nah kalau yang tadi misalnya perizinan, BBG dan lain itu kan ada syarat yang harus dipenuhi untuk dia membangun ya. Jadi ketika proyeknya dari studi udah dinyatakan oke untuk diteruskan, demand-nya udah tertera jelas, kalau perlu by name by address, sehingga dia membangun nanti konsepnya sudah build to order. Jadi bukan bangun baru dia nyari konsumen. Right. Jadi konsumennya justru diidentifikasi di depan. Ya. Nah, nanti berdasarkan urutan inilah yang disebut dengan, kalau dulu saya housing queue ya. Kan harusnya housing queue itu masing-masing daerah kan selalu bilang saya backlognya sekian-sekian. Coba tidak by name by address. Right. Nah, kenapa nggak pada daerah tadi menyusun itu? Menyusun housing queue tadi untuk membuat kejelasan tadi ya. Nah dari housing queue inilah nanti kita tahu, oh saya butuh rumah sekian unit di mana, dia sukanya yang seperti apa, vertikal atau landed, sehingga bangun kemungkinan kita bangun rumah vertikal tidak terserap tadi semakin kecil seperti itu. Nah lalu ketika sudah berdasarkan basis data tadi yang tentu nanti BP Tapera akan menyiapkan fasilitas subsidinya, kemudahannya sesuai dengan kebutuhan tadi kan nanti secara bertahan setiap tahunnya. Nah, lalu kalau mekanismenya dengan kontrak tadi, dia akan mengusulkan ke pihak pemerintah atau BP Tapera tadi untuk membangun unit tadi, di-matchkan dengan kebutuhan orangnya kan ya, disediakan tanahnya lalu dia membangun. Nah tapi nanti yang diatur tentu di dalam kontraknya ya. Ya. Nah di dalam kontraknya tadi mengatur apa saja, misalnya tadi ada syarat financial close. Dia baru boleh melakukan konstruksi kalau tercapai financial close, bukan tadi baru boleh menjual ya. Iya. Nah kalau proses financial close tadi, proses kontrak tadi bisa dibangun ya. Bahkan menjual itu juga tidak harus 20%. Sebelumnya juga udah bisa, karena emang dari awal filternya udah jelas gitu ya kan. Udah didata, lalu kita dari data inilah yang nanti disusun urutannya. Oh saat tahun ini kita butuh sekian unit. Nah itu yang dikontrakkan dengan pihak lain. Dia akan bangun seperti itu kan lebih terukur kalau seperti itu. Nah nanti di kontrak juga diatur bagaimana pelaksanaannya, siapa yang mengawasi, bagaimana kalau terjadi cedera janji. Terus ketika selesai, apa saja yang harus dilihat, SLF nanti dicek semua. Nah kalau ini semua terpenuhin, barulah diserah terimakan. Nah ketika sudah serah terima, baru nanti Tapera menyerah terimakan ke ke masing-masing konsumen melalui proses akad. Seperti itu. Jadi maksud saya di sini yang berbeda itu adalah yang selama ini pemikirannya menjual menjadi mendeliver sesuatu yang selesai. Right.
Terus yang tadi misalnya 20, kita tidak butuh 20 sebenarnya. Yang kita butuhkan itu pasti proyeknya selesai 100% Completion guarantee. dengan completion. Yes. Terus yang kedua ada pengawasan selama pelaksanaan. Jadi bukan responsif ya, tapi lebih preventif sifatnya. Maksudnya gimana tuh? Misalnya LRT lah kasus ini. Selain LRT banyak lagi yang lain yang tidak seramai LRT, kan gitu ya. Yes. Tapi yang rugi ya tetap konsumen. Nah mestinya benih-benih yang seperti ini udah tahu pada bulan pertama mungkin, atau minggu pertama ada kejadian begini, sehingga permasalahan tadi bisa kita cut sebelum dia besar. Oke. Jadi kita lakukan pengawasan yang sifatnya preventif, melekat di proses pembangunan satu unit tadi. Bukan tiba-tiba di ujung udah 2 tahun, kan 2 tahun ya, Iya. baru orang lapor, terlambat. Iya. Nah tadi ya artinya ekosistem, ya kembali lagi ke ekosistem ya, para pihak yang ada di sana yang harus dikembalikan perannya ya, sesuai dimintakan melaksanakan perannya sesuai kewenangan, hak dan kewajibannya. Lakukan itu dengan baik ya, harapannya bisa menjawab masalah yang ada hari ini. Yang saya lihat sih itu jadi kayak closed circuit gitu ya. Jadi kayak minim banget celahnya buat kayak harus dibuat begitu. Terutama tadi sekali lagi ketika kita berhubungan dengan publik, yes, masyarakat tadi memang harus dijaga, jangan sampai sebetulnya dari pengamatan aja potensi itu terjadi tapi kita biarkan. Nah itu dia. Yang abai itu yang nggak boleh. Nah pertanyaan saya nih, perlu nggak negara ikut campur di situ? Harus ya. Kembali sampai berulang seperti ini. Maksudnya bisa nggak dikasih kayak let's say taruhlah kebijakan gitu supaya kayak bisnis modelnya tuh begitu? Sangat bisa ya. Maksudnya kalau kita belajar dari negara lain juga kan sama, dilakukan pemisahan tuh antara uangnya konsumen. Ada escrow account di sana misalnya. Jadi masing-masing tentu harus menjaga agar ini berjalan dengan baik ya. Makanya tapi perannya tadi dibatasi, jangan sampai kelalaian satu pihak ini menyebabkan kerugian di pihak yang lain. Kalau dalam konteks ini kan ada pihak yang membangun, ada pihak yang membeli, ya kan? Nah ini seringkali kegagalannya di pihak yang membangun, kerugiannya di pihak yang membeli. Itu kan di mana-mana tuh kejadiannya serupa. Berarti kan artinya kalau mau kita pisahkan secara tegas, uangnya si pembeli ini jangan sampai masuk dulu ke sini sebelum dia jadi. Atau kalau mau ekstrim gimana? Oke, Anda akad bukan 20 tapi 100. Tapi akhirnya tadi kalau 100 kan pertimbangan 20, saya memahaminya bahwa agar industrinya juga lebih sehat. Iya, masih jalan itu. lah sebenarnya. Seperti itu. Tapi kalau di sisi yang lain dia dibenturkan dengan keamanan si pengguna. Keamanan dari konsumen. Kan emang tetap kita harus melihatnya si konsumen dong. Ya dua-duanya, karena kalau enggak, jadi konsumennya harus dilindungi, pengembangnya juga harus cukup cukup bisa berkembang. Oke. Tapi balik lagi sebetulnya kalau memang kondisinya demikian sehingga harus dilakukan pemisahan tegas, kontraktual dan lain-lain, mengakibatkan misalnya kan akhirnya kan harganya aja yang berubah. Atau mungkin keuntungan pengembang yang berkurang sedikit barangkali ya, tergantung ya, saya nggak tahu chicken and egg dong jadinya. Saya nggak tahu angkanya, tapi maksud saya ya kalau memang itu harus diambil ya diambil. Oke. Dengan tujuan menjaga konsumennya. 3 pemain yang ada di sebuah pembangunan, si pengembang, bank, dan negara. Ada nggak pesan buat 3 pihak ini? Ya pada gilirannya kan masing-masing memang punya ekspektasi, punya tujuan sendiri-sendiri. Walaupun akhirnya sama nih, bagaimana kita secara bersama-sama gitu kan membangun, menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Nah, tentu kepentingan ini yang tadi sebagai tujuan bersama kalau saya melihat. Jadi kepada pemerintah tadi kalau saya melihat ya memang sudah waktunya untuk lebih hadir dan masuk
menjamin bahwa proses ini akan bermuara kepada terjadinya wujud unit yang selesai, bukan hanya dijamin milestone-nya di 20% seperti itu, dijaga lagi di 100 SLF di 100%. Karena faktanya hari ini ternyata belum sampai 100, jadi SLF-nya nggak pernah kejadian seperti itu ya. Nah, lalu kalau buat perbankan, saya pikir perbankan itu memberikan kontribusi yang paling besar, bahkan lebih besar dari pengembang, sehingga perannya ya menurut saya tidak hanya memberikan pembiayaan, tapi juga menjaga agar pembiayaannya itu tadi bisa berakhir produktif menjadi unit yang selesai, sehingga mereka harus masuk ke dalam bentuk pengawasan, terus berjaga-jaga dalam bentuk step in. Menurut saya itu common lah di perbankan, dia harus jaga kepentingan itu. Dan lebih ketat lagi memilih mungkin proyeknya tadi yang betul-betul layak komersial ya. Dan tadi untuk menjaga kepastian demand-nya mestinya ya nanti ada mungkin unsur pemerintah daerahnya yang mungkin udah waktunya mempunyai antrian perumahan tadi. Jadi dibuat itu, jangan kita dibilang backlog-nya besar, cuman kita nggak tahu di mana dan seperti apa. Kalau dengan ada itu mestinya potensi unit yang dibangun tidak terhuni tadi semakin kecil ya, karena kita membangun berdasarkan permintaan yang jelas. Nah, untuk pengembang ya memang butuh butuh kemampuan tadi ya, memang ya itu sesuatu yang harus dipenuhi. Terus untuk inovasi barangkali untuk membuat konsep perumahan yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Tapi sorry to say, buat pengembang bikin punya istilahnya kayak punya modal segitu banyak, bukankah itu kayak terlalu big ask dong buat para pengembang? Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke dunia itu. Oke, sure, mungkin itu hal yang bagus, cuman for better or for worse gitu kan, orang yang mau usaha di situ jadi lebih ketat dong masuknya. Kalau bisa dipastikan kepastiannya ditingkatkan, saya pikir nggak ada masalah ya, nanti akan tumbuh. Tapi jangan memaksakan yang nggak mampu, terus dia itu resikonya nanti natural selection. Nanti toh nanti mereka bisa berkolaborasi, bisa ya, artinya tadi natural selection akan membuat mereka lebih tumbuh, tapi industrinya sehat. Daripada dipaksakan yang kemampuannya tanggung misalnya masuk terus akhirnya bermasalah. Jadi cuma nyari celah-celah doang gitu kan. Lebih selektif di situ ya. Right. Nah, kalau dia baru belajar dari yang kecil, dia kolaborasi dengan yang besar. Jadi memang ya saya pikir harus dibuat seperti itu ya. Nah, lalu juga ya yang terakhir untuk konsumen tentunya. Nah, kalau konsumen yang pasti ya memang harus lebih teliti ya memilih pengembang, memperhatikan tadi surat menyuratnya, track recordnya, dan yang paling penting tadi kembali ke konsep TOD ya, menurut saya punya rumah vertikal yang dengan bonus kemudahan berpergian kemana-mana, itu suatu hal ya, hal istilahnya kalau anak muda itu sesuatu sekali gitu. Aduh. Ya karena emang udah sebenarnya kalau saya lihat emang udah trennya udah mulai geser ya. Jadi orang itu udah makin lama makin taruhlah less dependent sama yang namanya kendaraan pribadi. Itu kan. Apalagi kalau misalnya taruhlah public transportation semua udah memadai. Itu kan. Ya kita jadi beneran tumbuh ke atas nih kotanya, nggak tumbuh ke samping lagi. Kan gitu, itu harapannya. Itu harapannya. Nah, ini juga tadi buat ini, kalau bisnis modelnya baik, industrinya akan tumbuh tadi, kotanya juga akan semakin sehat. Sehingga memang
membedah ini menurut saya suatu keniscayaan. Jadi harus yes. Suatu keharusan. Setuju. Pak Heri, terima kasih banyak udah datang ke podcast ini, udah ngasih Siap. pesan buat teman-teman yang nonton di rumah. Kita sih selalu ya welcome Pak Heri kalau mau datang lagi gitu kan. Dan kita banyak banget ilmu yang kita dapetin dari Pak Heri datang every time. Jadi please kalau kita undang mohon datang lagi Pak. Siap. Makasih lah Pak Jorgi. Sehat selalu. Selamat. Sukses. Thank you. Yeah. Thank you. Oke, teman-teman, that's the episode. I'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah. Dari hak hingga sertifikat tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham. Tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar, tak ada yang ragu.